Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut ke tentang email ya. Kemarin kita bahas tentang keamanan email. Jadi sekarang yang akan kita bahas tentang eh, pengertian email, fungsi dan kerjanya ya di sini ya. Pengertian email sebagai media surat elektronik. Jadi nanti ada sampai kita berbicara tentang sejarahnya sedikit. Jadi menurut dari blog salamadian.com di sini pengertian email adalah sebagai fungsi media elektronik atau surat elektronik yang berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, smartphone atau yang lainnya yang terhubung dengan jaringan internet. Oke. Jadi ada beberapa email itu sebenarnya seperti kayak kita kirim-kirim surat ya, kayak di kantor pos dan sebagainya ya. Jadi beberapa layanan yang menyediakan pembuatan email antara lain tentu teman-teman udah paham ya, ada Google dan sebagainya ya. Jadi kalau kita berbicara dari zaman dahulu tuh ada namanya Yahoo Mail, AOL, ada Yandex, ada Suhu, ada iCloud, ada Microsoft Outlook, dan yang paling populer digunakan sampai sekarang ini adalah Gmail. Oke, pengertian email di sini, email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet hanya dengan berbekal laptop, komputer atau smartphone. Ini tentang email. Jadi kesimpulannya, metode pertukaran pesan antar manusia dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Oke. Fungsinya adalah secara harfiah untuk mengirimkan serta menerima pesan. Pertama, bisa sebagai identitas diri secara personal. Yang kedua, sebagai alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Terus email sebagai media promosi. Itu adalah fungsi dari email. Nah, cara kerja email secara konsep itu kan mengirim email sama seperti dengan mengirim surat ya di sini ya. Jadi setelah Anda mengetikkan email dan mengirimkan ke alamat yang dituju, itu adalah server akan mengidentifikasi alamat yang akan dituju. Kedua, setelah alamat penerima email ditemukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email. Pesan yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membuka sendiri. Yang ketiga, setelah pengguna email menyadari dan membuka pesan baru tersebut, aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Dan keempat, setelah proses ini selesai, pengguna bisa membaca isi pesan yang sudah dikirim tersebut. Oke, ada beberapa hal teknis di sini ya, beberapa jenis tergantung dari kegunaannya. Jadi beberapa jenis email yang secara umum yang sering digunakan itu bisa ada pop mail, ada webmail. Popmail sendiri adalah alias post office protocol, adalah jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari internet service provider yang digunakan. Ini adalah jenis layanan email yang paling sering dipakai perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya. Biasanya kita setting dengan secure mail dan sebagainya ya, atau dengan like mail atau weak mail, itu juga ada sendiri. Terus ada lagi namanya webmail. Nah, email jenis ini adalah yang paling umum digunakan masyarakat, seperti layanan pada Google dan Yahoo, dan hanya bisa diakses dengan membuka halaman websitenya. Kelebihannya sih, layanan email jenis ini adalah dapat mengirimkan pesan serta membaca email dimanapun. Kalau yang Popmail itu harus terhubung dengan koneksi intranet di situ ya. Terus ada lagi namanya forward mail. Nah, di forward mail ini, email jenis ini merupakan layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan cara mendaftarkan diri pada layanan email ini, pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email lamanya. Layanan email jenis ini bisa dikatakan berfungsi sebagai perantara antar alamat email karena sifatnya sebagai perantara, dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan email lebih panjang dibandingkan dengan layanan email biasa. Kelebihannya nih, menawarkan dari segi efisiensi waktu. Kedua, menawarkan dari efisiensi biaya. Yang ketiga, menawarkan cara yang praktis. Dan yang keempat, menawarkan keamanan data. Kelima adalah menawarkan kerapian data. Nah, kekurangannya apa?
Kekurangannya kalau kita bisa lihat sangat tergantung dengan perangkat, bisa laptop, komputer, atau telepon genggam. Yang kedua sangat tergantung dengan jaringan internet. Jadi harus stabil ya jaringan internetnya di sini ya. Yang ketiga, pengetahuan tentang email adalah suatu yang terbatas. Kalau sekarang ini ya saya bilang tidak terbatas ya, karena di posisi daring sih teman-teman wajib memiliki email karena harus terhubung dengan Zoom, harus terhubung dengan Gmeet dan sebagainya di situ ya. Untuk secara singkat email adalah sesuatu yang sangat terasa lumrah di zaman sekarang. Rasanya sangat susah untuk membayangkan bahwa pada awalnya email hanyalah sebuah program yang mampu saling berkirim pesan dalam mesin yang sama. Jadi mesin yang sama bisa bertukar pesan di situ. Nah, secara email dimulai pada tahun 1968 ketika jaringan ARPANET, sejenis internet di zaman sekarang, mulai tumbuh dan berkembang. ARPANET itu sendiri awalnya adalah sebuah proyek komunikasi yang dibangun untuk institusi militer dan pendidikan. Jadi dulunya ada proyeknya namanya SND MSG di sini ya. Nah, SND MSG ini adalah sebuah program yang mampu membuat orang memiliki mesin yang sama saling berkirim pesan. Ini saya ulas lagi ya intermezzo yang ibaratnya review yang kemarin ya. Jadi saya review yang materi keamanan email kemarin, saya coba ulang lagi di materi kali ini ya, di materi yang sekarang ini. Terus surat yang pertama dikirim di dunia adalah pesan berbunyi QWERTYUIOP atau dikebut adalah QWERTY itu ya. Kemudian pada tahun 1972 Ray kembali mengenalkan sebuah ikon @ sampai sekarang masih dipakai @ ya. Oke, di blog maxmonroe.com di tagnya di VI di teknologi internet pengertian email. Di sini pengertian email dan manfaatnya, fungsi, cara kerja dan jenis-jenis email di sini. Jadi kalau kita lihat daftar isi di sini ada pengertian email secara umum, cara kerja email, fungsi, manfaatnya. Tadi sudah kita bahas sedikit di depan tadi ya. Jenis email, POP3 atau pop mail, web mail, forward mail dan sebagainya. Cara umumnya ya tadi berkirim pesan di sini ya. Untuk cara kerjanya bisa dilihat pada grafik ini atau gambar ini ya. Jadi pengirim komputer mengirimkannya email di sini ada new email message-nya to misalnya joko@gmail.com, from wawa@gmail.com, subjeknya salam, halo Joko apa kabar di sana. Nah, email kalian mengirim pesan ke email servernya. Nah, nanti kan dikelola dengan mail servernya di sini. Nah, mail server ini Anda bisa membuat dengan school mail dan sebagainya, itu bebas sih apa yang Anda buat di mail server Anda nanti. Nah, si komputer nanti mail server akan berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Jika sudah ditemukan, mail server pengirim mentransfer pesan ke email server si penerima. Ini adalah mail server si penerima tadi, dan ini adalah komputer si penerima. Ketika penerima mengakses email klien, pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Nah, ilustrasinya cara kerjanya ini tadi ya, sama ya, kotaknya akan diisi, membuka pesan di kotak pos atau inbox, maka aplikasi email diterima akan terbuka di situ. Nah, fungsinya mengirim dan menerima pesan, mengirim dan menerima file atau attachment file di sini sebagai identitas diri. Email juga untuk mendaftar di beberapa situs media sosial. Email juga sebagai media pemasaran untuk marketing dan sebagainya di sini ya. Nah, jenisnya juga masih sama, masih pakai pop mail, post office protokolnya. Ada web mail, ada forward mail. Ini adalah jenis-jenis layanan di email. Masih sama dengan yang di blognya salamadian.com. Nah, bagaimana sih dengan layanan servisnya? Di sini juga saya sudah siapkan di niagaster.co.id. Di sini juga membahas tentang pengertian SMTP, POP3, IMAP pada layanan email. Oke. Apa kira-kira yang disebut dengan pengertian protokol email di sini? Jadi sebelum kita membahas tentang SMTP, POP3 dan IMAP, perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu protokol. Jadi ketika komputer berkomunikasi dengan komputer lain, perlu adanya sebuah aturan dan instruksi yang diikuti
oleh setiap komputer. Nah, istilah ini dinamakan dengan protokol. Nah, protokol ini nanti kan akan berhubungan dengan pengiriman dan penerimaan email seperti kayak layanan SMTP atau POP3 ataupun IMAP di sini. Nah, pengertian dari SMTP dan POP3, jadi kita akan bahas di sini ya. Apa sih SMTP sendiri? SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Nah, sebelum akhirnya dikirimkan ke email server si penerima, proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang digunakan di sini ya, yang ada dalam server email Anda. Oke. Jadi port SMTP secara defaultnya adalah port 25 dan port 426. Port 25 adalah port tanpa dienkripsi, sedangkan port 426 atau port SSL atau TLS namanya lainnya adalah SMTPS. Ya, socket secure layer ya di sini ya. Nanti silakan dicari nama apa sih SSL itu, kan? Ini kalau tandanya seperti ini ya, dienkripsi ya. Jadi port yang sudah terenkripsi. Sedangkan untuk pengertian POP3 sendiri, Post Office Protocol versi 3 di sini adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. Nah, POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal ya. Ini seperti kayak Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail dan lain sebagainya. Ini contoh POP3. Nah, POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Di port dari POP3 secara defaultnya adalah port 110 dan port 995, di mana port 110 ini adalah port tanpa dienkripsi, sedangkan port 995 adalah yang port yang dienkripsi dengan nama lainnya adalah POP3S yang digunakan. Jadi port 995 adalah port yang sudah terenkripsi di sini. Nah, kelebihannya ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer kita, Anda tidak perlu terhubung di internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Karena tadi udah kita menggunakan mail client ya. Mail client adalah seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mac, Mac Mail dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua adalah kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Berikutnya, dapat membuka file attachment dengan cepat. Kalau kita menggunakan standar offline di sini ya, jadi kita bisa membuka ketika kita nggak punya koneksi internet, kita masih punya cadangan, kita bisa buka email yang kemarin-kemarin. Tapi kalau kita mau buka email yang baru ya, tentu kita masih membutuhkan internet di situ. Tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer Anda penuh ya di sini ya. Oke, kekurangannya, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Jadi di garis bawah ya, email phishing dengan embed JavaScript bisa dapat terbaca di email. Semua pesan akan tersimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Berikutnya, semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email sangatlah besar di sini. Yang berikutnya, folder email terkadang hilang. Jika ini terjadi, upaya restore cukup sulit untuk dilakukan. Ini untuk kekurangan dari POP3. Apa sih dengan IMAP, dengan perbedaannya dengan POP3? Oke, kita akan bahas dengan IMAP. Nah, IMAP sendiri, Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3, ini juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan cara kerja di sini. Nah, IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya sih si emailnya tetap sama nih, yang pada berada dalam satu server di situ. Nah, protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan dengan metode POP3 tadi. Dalam IMAP pun email disimpan di server. Oke, port secara defaultnya, POP IMAP secara defaultnya adalah ada port 143 dan port 993. Sama ya, port 143 itu tanpa terenkripsi, dengan port 993 adalah port yang terenkripsi. Bisa disebut dengan kata lain adalah IMAPs yang digunakan. Nah, kelebihannya, Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email.
Terus Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP sehingga email dapat diakses lebih cepat. Di sini Anda juga dapat memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka di situ ya. Oke, dari kasus ini banyaknya pengguna mobil bisa ini mengakibatkan IMAP lebih banyak digunakan karena lebih enak ya, dia lebih cepat dipakai kalau menggunakan metode IMAP tadi. Nah, kekurangannya ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server sehingga mengurangi di space hosting. Email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Nah, kesimpulannya untuk layanan protokol pada email, POP yang digunakan dari sedikit penjelasan tentang pengertian SMTP, POP3 dan IMAP. Anda bisa paham tentang mana sih yang harus saya gunakan, apakah saya harus menggunakan metode dengan POP3 atau saya menggunakan dengan IMAP atau bisa menggunakan layanan dengan yang lainnya atau SMTP yang lainnya. Nah, ini yang bisa dimengerti tentang layanan, jenis layanan tentang email tadi atau email service tadi. Oke, untuk layanan penyedia email yang dirangkum oleh blog dari merdeka.com, jadi ada 10 penyedia layanan email terbaik. Mungkin teman-teman ya tetap pakai ini. Yang pertama pakai Gmail ya, karena universal ya. Jadi tetap kita makainya di Gmail karena bisa masuk ke beberapa operating system ya. Ada Gmail, terus ada lagi PayPost, suatu layanan email API dan SMTP Relay sehingga cocok untuk layanan transaksi email ini, delivery service, bulk dan email sending service. Ada lagi namanya ProtonMail, ada lagi namanya Outlook, terus ada lagi namanya Yahoo Mail, terus ada lagi Zoho Mail. Dari expense tracker kan ngetek seseorang itu makanya Zoho di sini ya. Ada AOL Mail, terus lagi mail.com, ada GMX Mail, iCloud. Ini contoh penyedia layanan email. Nah, aplikasi email yang bagus ya, tergratis, terbaik menurut rangkuman dari Jakarta Web Hosting di sini atau blog Jakarta Web Hosting. Ini ada Mailbird, terus ada Thunderbird, ada Opera Mail, ada Windows Live Mail, ada EM Client. Nah, ini untuk rangkuman jenis layanan email client gratis ya, yang terbaik dari Jakarta Web Hosting. Oke, mungkin informasi tentang sejarah email dan visi kerjanya saya kira cukup. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa nyari ya, nggak harus melihat dalam konteks video ini. Anda bisa nyari email-email yang baik di mana, lalu gunakan layanan Google di situ. Dan biasanya sih kita cukup pakai satu aja ya, pakai Gmail juga udah lebih dari cukup kalau menurut saya sih. Dan kita nggak repot karena di level sekuritasnya juga Gmail sudah menyediakan semuanya di situ, menyediakan fitur-fiturnya yang ada di situ semuanya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.